Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul. Selawat dan salam tanpa kita hadirkan kemampuan yang besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, sepertinya semua umat beliau yang Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita berkumpul dengan tujuan untuk mensukseskan sebuah aktivitas salah seorang guru kita, yaitu Pak Sabda, yaitu calon guru gerak. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau, kita berkumpul hari ini. Kita doakan bersama agar tugas-tugas beliau sukses dan tercapai semua apa keinginan beliau. Saya rasa muka dari saya itu saja. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing yang tentunya ini untuk kemajuan sekolah kita ya. Cuma kebetulan saya yang menjadi calon penggerak angkatan 9. Nah, di sini ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan apa yang telah saya dapat. Jadi kebetulan ini baru jalan hampir 3 bulan. Jadi apa yang saya dapat selama 3 bulan itu saya mencoba, kalau bahasa kerennya desimulasi, yang menyebarkan ke Tanah Jawa. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil, terima kasih kepada kawan-kawan rekan-rekan senior, guru-guru telah hadir di sini dengan tidak memperbanyak mukadimah. Kayaknya serius kami ya. Ini sebenarnya hanya apa ya? Mengisi tugas. Nah, mengisi tugas di modul 1.4. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bermain sebentar. Nah, biar kita sedikit ini makanya. Jadi judul permainan kita adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Ya. Baik, di sini saya akan menyebutkan orang pertama Pak Roni, orang kedua Bu Vicky, orang ketiga Bu Leni. Ya baik. Selanjutnya orang pertama Bu Tri, orang kedua Bu Sam, orang ketiga Pak Sabda, orang ketiga Pak Sabda. salah. Orang ketiga boleh ini. Salah. Orang ketiga ya Renita. Ya. Orang pertama Bu Alisa, orang kedua Bu Nani, orang ketiga salah. Usam. Iya. Jawab aja. Salah. Ingat dulunya, jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga Bu Leni. Bu Ayu. Bu Leni. Salah. Betul, udah konsen. Nah, baiklah, itu hanya ini aja ya, supaya mau berpikir, oke? Baik, baik. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Bu Nanda, orang kedua Bu Lia, orang ketiga Bu Lia. Nah, semuanya. Oke, lanjut. Tepuk tangan Mbak Desi. Oke. Baik, itu hanya ini aja ya, intro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin apa namanya?
menyampaikan apa yang telah saya dapat kepada rekan sejawat. Kalau ada yang salah, tolong mengerti. Jadi di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar budaya positif, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Budaya yang tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung. Boleh yang lain? Kebiasaan yang baik. Oke. Lain? Oke, kebiasaan yang baik intinya. Jadi banyak sekali di sekolah kita kebiasaan baik yang telah kita dapat. Cuma saya di sini ingin menyampaikan konsep mana aja yang, nah itu budaya positif. Di antara banyak konsep budaya positif, di antaranya ya para perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Saya biasa menyebutnya kesepakatan kelas, ya. Dan terakhir segitiga restitusi. Baik, pembahasan pertama, apa itu? Ya. Oke. Paradigma perubahan paradigma itu kan apa ya? Secara pandang kita. Kalau dahulu, guru banyak memakai teacher center, artinya berpusat pada guru. Semua berasal dari guru. Anak-anak misalnya, tolong lihat halaman ini dari sekian catat. Anak-anak tolong buat ini latihan dari halaman 1 sampai halaman sekian catat. Itu namanya teacher center, berpusat pada guru. Tapi sekarang kita sudah mengikuti kodrat zaman, sepertinya itu tidak bisa diterapkan. Artinya apa? Anak-anak juga harus berperan. Jadi dirubah sedikit. Namanya bukan teacher center, tapi apa namanya Bu? Student center. Ya, student center atau berpusat pada murid, berpusat pada anak. Baik. Pembelajaran paling baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu Bu, semua anak-anak itu unik, tidak ada yang tidak pandai. Jadi sebagai guru kita harus bisa tahu itu mana anak yang luar biasa, mana yang biasa, dan yang sedang-sedang kita harus bisa tahu. Di dalam kurikulum merdeka namanya diagnostik. Kita cek dulu nih, mana nih? Oh, ini yang pinter, kasih soal yang agak berat. Ini yang biasa-biasa, kasih soal yang sedang. Oh, ini yang agak slow nih, kasih soal yang slow. Baik, ini untuk mempercepat waktu ya Bu, lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan usaha didik tanpa imbalan. Jadi kalau bisa anak-anak Bu, kita terapkan disiplin itu jangan ada embel-embelnya. Jangan nanti, sebenarnya saya pribadi masih melaksanakan terus. Saya pribadi kan juga masih baru. Jadi hal-hal baru seperti ini masih baru saya terapkan. Bukan berarti saya di depan ini saya sudah perfect, bukan Bu ya. Saya di sini hanya menyampaikan secara teori. Di lapangan kita yang namanya suatu hal yang baru, kurikulum merdeka. Jadi pelan-pelan, wajar, namanya masih baru. Pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Baik, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan usaha didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka masuk kepada nilai kebaikan yang besar. Apa itu nilai kebaikan yang besar? Banyak Bu, diantara tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, rajin, kesabaran, percaya diri, ada lagi dan lain sebagainya. Lanjut untuk poin selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama dari dalam dan dari luar. Bahasa kerennya intrinsik dan ekstrinsik. Dari dalam itu memang mereka inginkan sendiri tanpa ada paksaan. Jadi mereka ingin dengan sendirinya tanpa ada dorongan guru, dengan kesadaran sendiri. Tetapi kalau ekstrinsik itu dari luar. Dengan apa? Kita paksa, kita hukum, kita kita ancam misalnya. Itu dari ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku guru didasari dari
3 hukuman, konsekuen, yang terakhir restitusi. Jadi kalau hukuman itu biasanya enggak, misalnya ada anak terlambat, nggak ada kita rencanakan, sini dong, ya tutup sampah. Jadi artinya hukuman itu tanpa perencanaan, mendadak, bahasanya sebas-basi kita aja. Nah, selanjutnya dia biasanya murid itu guru yang lain tidak dapat dilibatkan, hanya misalnya saya jumpa anak yang terlambat, saya sendiri dengan cara saya sendiri menghukum anak dengan suruh tutup sampah. Nah itu namanya hukuman. Jadi selayaknya di kurikulum merdeka ini dihindari hal itu juga. Nah, lanjut konsekuensi. Nah, konsekuensinya lebih bagus ya, lebih rapi, terencana, murid dibuat nyaman, artinya ditimbulkan kesadaran mereka, bukan harus diancam, harus dipaksa, bukan. Yang terakhir restitusi. Nah, ini lebih bagus lagi nih, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya kita ini salahnya, jangan dikerjakan lagi, tidak baik, nanti begini. Nah, juga dia proses kolaborasi antara murid dan guru mencari solusi sama-sama. Nah, ini namanya restitusi. Baik, lanjut. Ya, ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebagai manusia tentunya banyak sekali yang ingin kita capai, ingin kita inginkan. Di antaranya ya ada bertahan hidup, ada ingin dikasih sayang dan menyayangi, ingin jadi penguasa, ingin bebas, ingin senang. Banyak ada keterangannya. Kalau bertahan itu berarti biasanya makanan, minuman berkaitan dengan kebutuhan kita. Kalau kasih sayang ya tentunya sama-sama peduli sama teman, sama anak. Nah, penguasa itu biasanya kita ingin menonjolkan diri kita, ingin lebih dari yang lain. Jadi intinya ingin menjadi pemimpin. Kalau kebebasan tentunya dia mandiri, kita bebas tanpa ada pasangan, dunia sini kebebasan. Yang lain kesenangan, tentunya ya senang beraneka ragam, bermain, humor, canda, atau antusiasme ingin tahu ya. Dan lanjut, ya ini dia. Menurut Dr. William Blazer, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Nah, tapi kalau menurut saya posisi kontrol itu bukan hanya 5, lebih, karena Pak Guru itu bukan hanya manajer, penghukum, teman, tapi kadang guru bisa jadi dokter misalnya. Anak jatuh sini, anak sembuh. Nah itu kan kita mengandaikan kita sebagai pengobat, padahal kan bukan, itu anak kita, tapi itulah guru. Kadang kalau kayak laki-laki bisa jadi tukang misalnya, masak. Perempuan juga bisa masak, bisa pandu misalnya, batu goyang-goyang dibenerin. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu banyak, enggak hanya 5. Oke, lanjut. Kalau menurut saya bukan hanya 5. Ya. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi, misalnya ada kasus anak yang nggak lengkap atribut, hormat pada bendera selama 1 jam, itu kan itu termasuk penghukum. Artinya kita menghukum anak dengan hormat bendera selama 1 jam misalnya. Atau kita berapa kali jangan terlambat lagi, masih terlambat. Nah, itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, jadi sebenarnya dua komponen ini adalah definisi gagal sebagai guru. Nah, jadi dari mana Pak supaya definisinya itu biar sukses? Nah, ada ya, masuk kemari ya.
Misalnya kita sebagai teman, ayo dong nah ikuti peraturan, kita kasih arahan. Nah, kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, itu berarti sudah tergolong kepada posisi kontrol teman. Setelah itu pemantau, kita hanya melihat aja nih, sudah dilanggar peraturan, tahu kan konsekuensinya, cuma bilang-bilang aja, tapi nggak diperhatikan dia dilaksanakan atau enggak. Itu namanya pemantau. Di antara kedua ini sudah definisi sukses, tetapi ada kekurangannya. Kalau teman, biasanya anak menganggap guru tuh apa ya, karena udah kayak kawan, jadi kurang sopan kalau saya. Ahlaknya nggak ada jadinya. Anggap guru sebagai teman, itu dia kekurangan kalau posisi kontrol teman. Nah, bagaimana posisi kontrol paling oke, paling bagus dari dulu? Ya ini dia manajer paling bagus. Karena apa? Kita kasih arahan, apa kamu tahu kamu nah. Anak kan mikir tuh, tahu Pak, misalnya apa? Atribut yang ada, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita kasih tahu solusinya. Jangan ngomong tapi nggak ada solusinya. Kita tahu jangan beli di kota atau beli di koperasi. Jadi dia selalu melakukan kontrol dulu. Yang paling bagus itu ya manajer. Lanjut. Nah, sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ustaz, kira-kira posisi kontrolnya gimana Ustaz? Di penghukum kah? Di manajer kah? Pak Rani. Baik, Pak Rani, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Itu gimana posisi kontrol? Di teman, pembuat rasa bersalah, baik? Iya, Bu Novi ya koneksi ya, lanjut. Pembuat rasa bersalah, ya iyalah kan kita udah menyebutkan itu namanya, ya kan? Itu definisi gagal, jadi coba dipelajari dari sekarang. Baik, lanjut. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, alhamdulillah, udah kita semua ini, alhamdulillah. Iya, manajer jelas. Karena dia udah tanpa paksaan kasih solusi itu namanya manajer. Baik, lanjut. Ya, ini yang saya bilang tadi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Karena apa? Kalau peraturan biasanya dia lebih tertuju pada muridnya aja. Gurunya kadang-kadang, maaf Bu ya, kadang-kadang hanya ngomong doang, gurunya nah pakai roti misalnya, nah pakai sepatu, gurunya kadang-kadang maaf, nah nggak sesuai. Itu namanya peraturan kelas kalau menurut saya. Jadi hanya sekilas, dan itu menurut saya kurang sesuai diterapkan. Jadi bagaimana sesuai? Itu tadi keyakinan kelas. Kalau bahasa ringan saya kesepakatan kelas. Jadi selayaknya seorang guru, baik guru sudah tahu, saya cuma mengulang lagi sebelum memulai pelajaran itu kita harus membuat kesepakatan. Misalnya apa? Saat guru berbicara dengarkan, saat guru menjelaskan jangan ribut. Nah itu harus ditanamkan dulu. Jadi apa? Tidak ada paksaan. Dan ini pengalaman saya juga baru terapkan di kelas. Jadi terus terang sama saya sharing gue, apa ya, bukan menggurui. Jadi di kelas saya tuh terus terang siswanya itu sangat ringan sekali mengatakan kebun binatang, orang tua, iya terang Bu. Jadi saya berpikir bagaimana cara supaya anaknya agak mengerim dia, hati-hati. Saya terapkan buat kami buat kesepakatan di dalam kelas. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan yang tidak bagus mengenai orang tua, didenda Rp1.000. Setiap keluar kata-kata kotor yang disengaja oleh si anak, denda Rp1.000. Ini sudah berjalan hampir seminggu. Alhamdulillah bisa terbeli tisu kasur 2 bungkus, ya Bu. Sapu tadi saya baru beli. Dan terus terang banyak anak yang tanpa tidak sadari menyadari, Pak saya tadi bilang bodoh. Kasih waktu. Pak tadi saya ngejek ini ya Pak. Banyak
Kita pun nggak tahu tuh dia ngomong apa. Karena kita nggak tahu, tapi dia menyadari sendiri kan. Ada gitu kan. Ya. Sebenarnya prinsip saya bukan ke situ, supaya anak itu jangan ringan sekali mengeluarkan kata-kata tidak logis. Makanya tadi intinya kesepakatan, kita pakat dulu sama anak-anak, gimana bisa cocok, siapa yang cocok semua berarti bisa kita terapkan. Karena kalau memakai kekerasan harusnya sudah tidak memungkinkan lagi, bukan zamannya lagi. Jadi kami coba terapkan itu, dan uangnya itu untuk apa? Untuk kita beli keperluan sekolah. Banyak anak yang ada bukan kita bukan, nggak ada sapu kita bilang sapu. Ini bukan untuk apa ya? Menarik uang dari itu, bukan, tapi untuk supaya anak itu lebih apa ya? Ngerem sedikit ya kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik aja. Jadi ya, mengapa harus keyakinan? Karena dia bersifat abstrak, ringan, mau panjang kali kalau apa keyakinan itu bla 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 bla. Ringkas pada jelas, dibuat pernyataan secara positif itu yang seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Jangan itu tidak boleh, dilarang, nggak boleh. Jadi kayak mana yang boleh? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia. Itu salah satu, kalau dalam bahasa kalau nggak salah saya ada faktor G kalau nggak salah saya. Jadi bahasanya itu diganti dengan bahasa yang positif. Ya, semua warga kelas diterapkan ya, karena kan kita sepakat, berarti siswanya sepakat, gurunya juga sepakat, artinya guru juga nggak boleh mengeluarkan kata-kata jorok atau kotor tadi. Nah, kita juga harus apa ya? Jadinya nggak bisa sembarangan. Kadang-kadang kalau kesel memang, nah kadang-kadang ya. Makanya ini sebagai apa ya? Oh teringat. Nah jadi supaya meminimalisasi kata-kata atau percakapan kurang baik itu kalau bahasanya. Baik lanjut. Ya ini dia segitiga ada diskusi. Nah dia itu suatu proses dialog yang dijalani oleh guru. Kita dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Seperti pernah saya dengar, sekarang apakah bisa lagi menghukum siswa? Sebenarnya memang sudah tidak bisa. Kenapa? Memang sudah tidak bisa, zamannya seperti itu. Caranya yang mana? Menurut saya ini adalah salah satu solusi. Jadi tidak pakai segitiga restitusi. Di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, ada menanyakan. Artinya karena dipanggil ruangan kita dulu, kita tanya kira-kira yang kamu buat itu bagus nggak ya? Jadi lebih apa sih, sharing sebenarnya tanpa harus jemur anak. Nah tetap kadang-kadang suruh dihukum, nah itu sebenarnya sudah tidak bisa diterapkan lagi. Jadi menurut saya segitiga restitusi ini adalah salah satu solusinya supaya membuat anak itu terhindar dari itu. Ya, yang tadi kita menstabilkan kita. Jadi kita tanya dulu perbuatannya salah nggak itu, nah wajar nggak, atau itu bapak juga pernah lakukan. Jadi kita kasih ini dulu motivasi. Kalau bahasa ibu juga dulu pernah berbuat salah. Jadi kita kasih dulu arahan-arahan. Setelah itu baru kita tanya tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Kita tanya dulu kenapa kamu begitu. Pasti dia punya alasan. Jadi kita tidak apa ya, langsung menghukum. Kita selidiki dulu bahasa saya. Apa nih? Kenapa dia terlambat nih? Apa ayahnya terlambat antar atau menunggu adiknya di sekolah bareng? Makanya kita sebagai guru nggak bisa langsung mengejar. Nah lanjut. Yang terakhir baru menanyakan. Baru kita cari keyakinan kelas apa ya, apa keyakinan kelas. Misalnya di dalam kelas kita nggak boleh ribut. Meribut itu boleh nggak di dalam kelas kita? Nggak boleh Pak. Jadi kita timbulkan dari diri dia sendiri supaya dia lebih menyadari ketimbang di ancam atau diprovokasi oleh guru. Nah, bahasa saya. Oke, lanjut. Nah ini
skenario segitiga restitusi. Kalau boleh izin, boleh saya tampilkan ya. Cuman ini kan hanya skenario. Jadi bisa menjadi contoh. Dan pula ya. Jadi di dalam segitiga restitusi kita menerapkan ketiga tadi berstabilitas. Nanti kita tanya dulu supaya anak itu lebih dari diri sendiri, kesadaran dia, bukan dari paksaan dulu. Baik, kita kerja tambahan ya. Yang ini Pak? Iya. Ajar dan jadi dari kasus ini si Pais ini dia sering terlambat. Jadi kita segitiga restitusi, kita panggil. Dari tahu apa masalahnya? Kenapa dia sering terlambat? Ini namanya menstabilkan imunitas, silakan dulu. Terima kasih kepada Bu Sam ya, sudah ingin kacamata. Kalau pernah datang ke sekolah, sesuainya dengan yang dilakukan. Dan kamu dengan kelas kita itu apa dia melanggar? Di sini akan kita apa ya? Supaya tahu kesadaran dirinya. Biar dia semangat kan mau melakukan dengan yang mulai. Dan kedua Ya, jadi itu salah satu skenario itu kan kita harus menimbulkan masalah. Jadi saya mencoba mengangkat masalah sesuanya terlambat. Nah, jadi kira-kira seperti ini skenario segitiga restitusi. Baik, lanjut. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang tadi bisa memotivasi